Halo semua. Di sini kami akan memaparkan pembelajaran mengenai teks berita untuk kelas 8 menengah pertama. Mohon disimak ya. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Tidak lupa, dalam teks berita memiliki unsur 5W1H. Unsur 5W1H dalam teks berita berfungsi agar berita yang akan disampaikan kepada khalayak dapat diterima dengan jelas. Selain itu, penggunaan 5W1H bertujuan agar tidak menguburkan makna kebenaran yang terkandung di dalam sebuah berita. Berikut unsur-unsur 5W1H pada penulisan berita. Pertama, ada what atau apa. Apa yang diberitakan? Hal ini menjelaskan inti dari peristiwa atau informasi yang disampaikan dalam berita. Kedua, ada where, di mana peristiwa tersebut terjadi. Hal ini menentukan lokasi peristiwa, memberikan konteks spasial pada berita. Yang ketiga, ada when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Hal ini menjelaskan informasi, waktu, memberikan dimensi kronologis pada berita. Yang keempat, ada who, siapa yang terlibat dalam berita tersebut. Hal ini menjelaskan identifikasi individu atau kelompok yang relevan dengan berita. Yang kelima, ada why atau mengapa. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Hal ini menjelaskan alasan atau penyebab dibalik suatu kejadian. Yang keenam, ada how atau bagaimana. Bagaimana kejadiannya? Hal ini memberikan gambaran tentang proses atau cara peristiwa terjadi. Nah, untuk yang selanjutnya ada struktur teks berita. Struktur piramida terbalik adalah prinsip penulisan berita di mana informasi paling penting berada di bagian atas dan semakin ke bawah kepentingannya semakin berkurang. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh informasi pokok meskipun hanya membaca bagian awal berita. Struktur berita ada beberapa bagian. Yang pertama, kepala berita atau bisa disebut juga lead, yaitu bagian pembuka berita yang singkat namun menarik, memberikan gambaran tentang unsur-unsur 5W plus 1H. Yang kedua, ada tubuh atau badan berita, yaitu pengembangan dari unsur-unsur berita yang disajikan dalam lead, memberikan informasi lebih lanjut dan konteks. Yang terakhir, ada kaki atau ekor berita, merupakan bagian penutup berita. Sebagai bagian penutup, kaki atau ekor berita merupakan bagian yang terletak paling akhir dari sebuah berita. Isi bagian kaki atau ekor berita adalah kesimpulan dari keseluruhan berita. Kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita yaitu mencakup menggunakan bahasa baku. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan standar bahasa Indonesia, mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kedua, konjungsi temporal. Penggunaan kata hubung yang menunjukkan urutan waktu yang diperlukan, mengingat waktu adalah unsur utama dalam berita. Ketiga, keterangan waktu. Penggunaan keterangan waktu seperti kemarin, sejak sekarang, dan lain-lain yang dapat memberikan dimensi waktu pada berita. Yang terakhir, kalimat langsung dan tidak langsung. Teks berita dapat menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung tergantung pada data dan informasi yang disampaikan. Kesimpulannya adalah, dengan memahami unsur-unsur teks berita dan mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan, seorang jurnalis dapat menulis berita yang informatif, jelas, dan menarik bagi pembacanya. Pengetahuan struktur piramida terbalik juga membantu penyampaian informasi secara efektif, memastikan pembaca dapat mengakses inti berita dengan cepat dan mudah. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai teks berita. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.